dirapikan dulu. Yang jilbabnya belum rapi, dirapi ke bawah. Jika ada sampah boleh dibuang dulu. Ayo dilihat bawahnya. Ada? Berarti kelas ini luar biasa sekali bersihnya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Sekretaris Olivia. Siapa yang masuk? Rara, kenapa Olivia? Sakit. Kita doakan Rara supaya cepat sembuh dan bisa kembali ke kelas kita. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan topik dari wawasan kebangsaan global. Ya. Jadi sebenarnya ada 5 topik yang harus Ibu sampaikan, tapi Ibu yang kemarin sudah topik 1, topik 2, yang sekarang adalah topik yang ketiga, yaitu topik ketiganya ini. Nah, topik yang ketiga, ya, ini topik yang ketiga kita hari ini adalah berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri. Ya, anak-anak Ibu semuanya, baik. Capaian pembelajarannya yaitu setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, kan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Ya, kalau misalnya Ibu bertanya welas asih, ya welas asih itu apa? Berbelas kasih. Pintar sekali. Oke, tepuk tangan buat ya. Next. Nih, mulai dari diri ada pertanyaannya. Nih, sebelum kita mulai ke intinya, di sini ada pertanyaan pemantiknya, yaitu pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Nah, jadi kalian sendiri ya. Kemudian sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa yang dulu yang mau boleh? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Ya, Mbak Iya boleh Citra, boleh berdiri. Pernah, Bu. Pernahkah Anda merasa malu, Citra? Pernah. Pernah. Tidak percaya diri terhadap identitas? Pernah. Citra pernah? Oh, pernah ya. Kemudian sehingga Citra merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Iya, pernah ya. Jadi contohnya apa? Kalau menurut Citra? Ini Bu, nama kami kan terlalu simpel kayak Citra Rahmadani gitu. Jadi kayak kalau buat dengan ini kami cuma buat nama depannya baik. Oh, seperti itu. Iya. Boleh Citra dulu. Terima kasih sekali Citra. Jadi Citra menyembunyikan identitasnya ketika dia menggunakan nama di sosial medianya, yaitu di Instagram. Nama Citra itu terlalu panjang tuh, ada embel-embel belakangnya. Tapi Citra hanya menggunakan nama depannya saja, karena nama Citra kan banyak ya. Jadi dia harus menyembunyikan identitasnya. Iya. Pertanyaan yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Nah, maksudnya Citra. Kenapa Citra muncul perasaan tersebut, Citra? Kenapa? Karena Citra terlalu panjang. Namanya simpelnya Bu, kayak nggak ada yang spesial. Oh, apakah Citra merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Citra? Ya, percaya diri lah Bu, harus. Percaya diri harus ya. Ya, jadi Citra itu jangan merasa dikit-dikit malu, dikit-dikit malu. Nah, gitu ya. Sama teman-teman juga seperti itu. Oke, ada games, ada aktivitas di sini. Jadi, ayo kita mulai dengan bermain identitas. Nah, Ibu di sini akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok yang di kanan Ibu dan di kiri Ibu. Nah, silakan berdiri anak-anak Ibu semua. Silakan digeser sedikit, mejanya agak ke sana sedikit aja, agak sedikit. Ya, berjanji dengan diri ya. Iya. Gamesnya ini asiknya luar biasa. Ya, games yang pertama, ini memunculkan identitas ya. Yang pertama, nih, pertanyaan pernyataannya adalah saya memiliki ambisi. Ketika
bagus. Berarti itu ambisi dari Olivia. Ya, dia harus menjadi orang yang sukses. Nah, kalau misalnya untuk si Livi, Selvi, siapa? Ambisi saya menaikan peringkat saya di semester depan. Oke, berarti ambisinya adalah meningkatkan peringkat di semester yang depan. Berarti dia mengambil seperti itu. Yang cowok nih, yang Putra. Ambisi saya mau mempertahankan nilai. Nilai itu harus lebih meningkat dari hari ini. Oh, boleh. Baik, berarti semuanya memiliki ambisi. Oke, next. Pernyataan yang kedua. Nih, siapa di sini? Suka belanja online. Nah, silakan bergeser ke kanan ketika kalian suka belanja online satu langkah. Nah, sudah oke. Bagus. Bagus sekali. Bagus. Bagus ya. Luar biasa. Ternyata di kelompok dua tidak ada yang suka belanja. Siapa yang suka? Oh, sama Putra, benar-benar. Sama si siapa? Sama si Fitri. Oh, bagus saya. Nah, sedangkan kelompok ini banyak rata-rata suka belanja. Tidak apa-apa ya. Berarti itu adalah yang murah. Ketika kamu buka aplikasi belanja online, kita tetap ya aja itu ya. Berapa maunya apa segala macam. Oke, tidak apa-apa. Kalau misalnya Citra suka belanja apa sih di online? Random Bu. Random ya apa? Paling sering barang-barang yang lucu. Oh gitu ya. Itu sesuai nggak sih dengan kantong kamu? Terkadang enggak sih Bu. Enggak. Jadi gimana tuh? Pakai Shopee Pay Later. Oh pakai ada aplikasinya. Iya. Untuk si itu siapa lagi? Putra biasanya suka belanja online apa sih? Beli sepatu, Bu. Oh beli sepatu, luar biasa. Itu kalau misalnya beli sepatu sesuai dengan budgetnya kamu atau nanti kalau misalnya kurang uang tabungannya terus minta ke orang tua atau gimana? Kami nabung dulu lah, Bu. Oh nabung dulu ya. Baru minta dulu. mau minta dulu, baru nabung. Oke, next nggak apa-apa. Oke, pernyataan berikutnya. Nih, suka makanan pedas. Yang suka makanan pedas silahkan bergeser ke sebelah kanan satu langkah saja. Oke. Ternyata banyak yang tidak suka ya, tidak suka makan pedas, tidak suka makan luar biasa sekali. Kenapa kamu tidak suka makan pedas? Itu tidak tahan perutnya Bu. Enggak dong, tidak tahan perutnya ya. Kadang kan suka sembelit gitu ya. Kenapa Fatur? Fatur suka enggak? Suka Bu. Oh suka. Kenapa Fatur? Ya suka Bu. Enak Bu. Karena Enak ya. rasanya Enak ya. Biasanya kalau misalnya Fatur pernah makan sebelah kan? Nah, itu level berapa? Levelnya itu ada 1 sampai 5. Level tingkat kepedasannya berapa sih kalau Fatur? 4 lah, Bu. 4 ya, luar biasa. Fatur sudah lengkap ya. Fitri, kalau kamu pedas Fitri? Wah luar biasa. Fitri kalau misalnya dominan makannya makan pedas itu yang apa sih? Makan apa sih? Bakso Bu. Makan bakso pedas ya. Biasanya berapa sendok? Ada 5 sendok? Oh enggak ya, enggak. Jadi berapa sendok Fitri? 3 ya. 3 lah ya. Oh ya udah. Itu masih tahu aja. Oke. Pernyataan berikutnya. Nah, ini hewan yang namanya apa? Penguin itu bertelur atau melahirkan. Kalau misalnya bertelur silakan bergeser ke sebelah kanan dan melahirkan silakan bergeser ke sebelah kiri satu langkah saja. Kalau bertelur apa? Bertelur kanan. Kalau melahirkan sebelah kiri. Oke. Sudah silakan. Oke, udah ya. Sudah ya pada posisinya ya. Ini adalah pernyataan ataupun pertanyaan yang ini kan ini ya semua. Iya. Nah, seharusnya kamu harus tahu ya. Jadi kamu bergeser semua atau tidak tadi itu saya lihat? Ada ya. Bergeser semua ya. Geser Bu. Geser. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nih. Wah. Bangga nggak sih jadi warga Indonesia yang digadang-gadangkan kalau misalnya kita tuh warganya plus 62 sebutannya. Bangga nggak? Silakan bergeser ke sebelah kanan sebanyak 1 langkah saja. Oke, berarti bangga semua ya. Saya mau tanya, ibu mau tanya kenapa bangga menjadi warga Indonesia? Warga plus 62 orangnya kreatif Bu. Kreatifnya gimana tuh? Itu contoh. Itu contohnya ya. Kenapa contohnya itu? Bawa motor pakai kaki. Itu adalah bawa motor pakai kaki. Terus kenapa lagi bangga menjadi warga Indonesia? Karena warga Indonesia unik. Unik ya. Jadi bisa style sendiri ya.
Oke, baiklah. Nah, ini sudah ada 5 pernyataan, ya kan? Kalian ada yang tidak bergerak, ada. Itu adalah itu semua adalah kehendak kalian, ya, prinsip kalian sendiri. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang sudah Ibu sampaikan, ya kan? Jadi, ini ada refleksi. Jadi, renungkanlah, ada beberapa pertanyaan kita bagi refleksi. Apakah anak-anak Ibu semua selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan, ataukah ada yang berubah-ubah? Siapa yang mau menjawabnya? Boleh? Siapa? Boleh? Ya, silakan berdiri. Yang pertama. Berubah-ubah. Berarti setiap permainan tadi selalu berubah-ubah, ya, tidak pada satu tempat yang sama. Oke, sip. Pertanyaan yang kedua, boleh silakan. Terima kasih. Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, kemudian tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Coba ceritakan mengapa itu terjadi. Siapa yang mau menjawabnya? Untuk pertanyaan kedua. Siapa? Ya, Olivia. Nah, apakah tadi Olivia bertemu dengan seseorang itu sama pada putaran pertama? Sama ya? Tapi semua orang kan mempunyai ambisi yang sama dan tujuan hidup yang pasti ada. Pintar. Oke. Berarti kemudian kenapa ceritakan mengapa itu terjadi? Karena tadi setiap Orang punya tujuan yang sama. mempunyai tujuannya yang sama atau ambisinya, ya, mempunyai ambisinya, ya, walaupun dia berbeda-beda. Tadi kan ada tentang peringkat, mempertahankan nilai, dan masuk universitas favoritnya. Oke, terima kasih Olivia, tepuk tangan dulu. Nah, dari semua identitas yang tadi nih, ya, mana yang menurut anak-anak Ibu paling penting dan berharga buat anak-anaknya Ibu? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Nah, siapa yang bisa mengurutkan? Yang paling, ya, yang mana? Yang paling penting itu yang rasa ambis, Bu. Rasa ambisi. Apa kayak ambisi? Terus Itu warga yang bangga menjadi warga Indonesia. Yang ketiga, suka makan pedas. suka makan pedas. Terus Yang keempat, yang terakhir adalah belanja online. iya, seperti itu ya. Prioritas putra itu ternyata yang pertama adalah dia mempunyai ambisi. Oke, bagus. Tepuk tangan buat putra. Jadi setiap orang itu, setiap anak-anak Ibu itu mempunyai peringkatnya yang paling berharga. Yang punya peringkatnya itu yang paling berharga dan yang paling sangat penting, ya. Satu lagi deh. Siapa yang bisa mau mengurutkan tadi? Boleh? Ya, boleh berdiri. Perbandingan yang putra. Ya, kamu yang pertama apa sih? Yang ambisi tadi. Mempunyai ambisi. Yang kedua? Apa tuh? Belanja. Belanja. Oh, nggak apa-apa. Nanti suka belanja online, ya. Yang kedua, terus yang ketiga? Bangga. Menjadi bangga. Terus yang kedua, terus? Penguin. Terus yang malu baru makanan pedas. Oke, tepuk tangan lagi. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Nah, di sini kita ada konsep. Konsep yang pertama, ya, kita ada 3 konsep. Yang pertama yaitu setiap orang punya banyak identitas, ya kan? Kita punya banyak identitas, ya kan? Nah, kalau misalnya dari kalian sendiri, identitas apa sih yang paling khas? Apa yang berbeda? Masa kalau identitas dong? Apa sih? Menurut kalian apa? Misal aja boleh berdiri. Identitasnya yang berbeda dari yang lainnya. Kalau kita nih, apa? Warna kulitnya berbeda, ya. Warna rambut atau bentuk rambutnya, terus Mata. bentuk mata, boleh. Warna mata boleh. Oke. Bentuk tubuh. Bentuk tubuh ataupun tinggi badan. Ya. Apalagi sudah? Oke, terima kasih. Itu utama bangga. Apa sih? Nah, di sini Ibu mempunyai video, silakan ditonton videonya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas.
bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka termasuk di SMA. Kamu dulu jadi Oke, berdasarkan pengamatan video yang sudah Ibu tayangkan, ada yang bisa menjelaskan secara singkat apa inti dari video tersebut? Ya, boleh angkat tangannya, boleh berdiri angkat tangannya. Ayo, siapa yang lain? Yang lain nih? Ya boleh. Siapa? Boleh Citra boleh? Ya. Dari hasil pengamatan saya sendiri, menurut video tersebut dapat ditemukan bahwa kita memiliki persamaan Yang berbeda, yang hanya laki-laki dan perempuan, yaitu Iya. manusia atau insan Tuhan. Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya menurut Citra dan tadi berdasarkan video tersebut, terima kasih Citra. Ya, berdasarkan video tersebut, kita itu semuanya berbeda-beda. Dari lahir kita sudah beda, ya kan? Yang sama itu hanya jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan. Next. Nah, ini konsep yang pertama. Jadi setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, ya. Kemudian tetapi berbeda agama dengan orang tersebut. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Apa? Identitas yang sudah sejak lahir dan tidak bisa diubah. Apa ya? Seperti identitas agama, Agama, suku dan jenis kelamin tadi ya. Oke, terima kasih. Jadi kita sejak lahir kita tidak bisa memilih dari suku apa kita lahir, dilahirkan dan sebagainya. Dan agama apa yang kita anut, ya itu sudah bawaan dari lahir. Oke, jadi kalian jangan sekali-sekali kata anak-anak sekarang adalah insecure. Ya, insecure. Jadi kalian kalau misalnya di Sumatera kita banyak sekali ragam suku. Ada suku Minang, ya, ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku yang dari Palembang dan sebagainya ya. Jadi kalian banyak sekali ragam identitas kalian. Oke. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Apa? Identitas yang mudah tersinggung apa? Gaya hidup, Gaya hidup. masalah, privasi. Iya, berarti kayak dia suku gitu kan. Benar, terima kasih Putra. Misalnya nih, ibu ini orangnya orang Jawa gitu kan. Dan tapi si Putra bilang orang Jawa itu kan sangat banget sih. Jadi saya suka tersinggung. Gimana sih seperti itu ya? Nah, jadi jangan gampang tersinggungan. Misalnya ibu bilang orang Padang gini-gini, orang Padang biasanya pelit, banyak juga ceweknya. Nah, kalian udah tersinggung ya. Itu sudah kebawaan alamnya. Jadi identitas itu kita harus hargai ya, karena banyak sekali macam ragam identitas. Next. Ini konsep yang kedua. Jadi gunakan standar diri sendiri. Jangan mencontoh dengan apa yang dilakukan sama temannya. Ya, kualitas kalian, kualitasnya anak-anak ibu itu tergantung dari anak-anaknya ibu sendiri. Oke. Nih setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kayak sidik jari. Sidik jari itu kalian hanya punya satu loh di seluruh dunia loh. Beda-beda loh satu orang di seluruh dunia. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri kalau sidik jari itu memang tidak ada yang sama. Yang unik ya tadi ya kita ya. Kemudian standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Nah, misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Yang pernah kita iklan di televisi kan, iklan body, iklan skincare kan anak zaman sekarang. Jadi putih kalau saya cantik kau harus putih, tidak juga. Ya, cantik itu harus sakit, tanam bulu mata segala macam ya. Itu tidak seperti itu ya. Kalian harus menghargai diri sendiri, gunakan standar diri sendiri. Ibu di sini ada punya video, silakan disimak videonya. Nih ya, gunakan standar diri sendiri. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Oke. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi
Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, bandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Itu hanya anak-anak ibu yang bisa menentukannya. Ya, jangan merasa minder. Ya, apalagi yang tidak diterima itu sebelum ibu yang menyebutkan tadi. Apalagi intinya bisa. Siapa media? Apalagi ayo boleh sampingan dia. Manusia memiliki oh gitu ya, benar. Terima kasih. Jadi setiap manusia itu unik, ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ibu ada melihat iklan di televisi tentang produk kecantikan, itu jangan disama-samakan dengan iklan tersebut, ya. Iklan itu orang yang dipilihnya sudah putih, tinggi, langsing, ya. Jadi anak-anak itu harus membuat standarnya sendiri, tidak boleh diri dengan aku tadi bilang miskin itu tidak perlu minder, ya. Miskin itu tidak perlu melihat orang yang kaya, ya. Jadi kamu harus berpatokan kepada diri saya sendiri. Oke. Next, ini konsep yang ketiga, yaitu welas asih pada diri, nah atau self compassion. Jadi welas asih itu adalah berbelas kasih tadi yang sudah diucapkan sama temannya. Jadi latihan mencintai diri sendiri. Nah, anak-anak ibu pernah bercermin kan? Pernah nggak sih kalau misalnya bercermin, anak-anak ibu tuh berkata di cermin itu, saya harus lebih baik daripada yang kemarin. Pernah atau tidak? Ya. Jadi pesannya ibu adalah bercerminlah. Kamu harus membuat diri kamu itu berharga. Ya, harus tadi katanya katanya Olivia tadi, kamu tuh harus mempunyai ambisi dalam diri kamu sendiri. Ya, ini berkaca. Besok ataupun hari ini saya harus lebih baik daripada kalian. Hari ini harus semangat yuk, harus cekung ya. Mengekspresikan cinta. Kamu bangga loh jadi diri kamu sendiri. Saya ini bangga dengan apa yang dialami selama ini. Nah, kemudian kesadaran penuh. Ambil nafas yang dalam dan sadari bahwa apa yang di dalam diri tanpa menghakimi. Jadi anak-anak ibu, ya ibu harap silakan tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3. Kamu bisa pelan. Oke, iya. Jadi kalian sudah bisa berdamai dengan diri sendiri ya. Jadi kalian harus penuh kesadaran. Kemudian memperluas kesadaran kita ke sesama makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Ya, jadi kalian itu pasti di dalam hidup tidak ada yang berjalan mulus. Sedangkan aspal aja ada yang bolong-bolongnya. Iya. Jadinya kalau saya naik motor itu pasti pilih jalan. Tidak mungkin dong jalan bolong kamu hajar aja. Kan nggak mungkin ya. Jadi harus semua orang itu pasti mengalami hal-hal sulitnya. Kita harus memperbaikinya. Ya, Tuhan itu sudah memberikan kalian, sudah speknya sudah maksimal. Ya, Tuhan itu tidak akan memberikan kalian produk gagal. Tidak ada. Semuanya tercapai semua. Ketika kalian dilahirkan, kalian sudah membuat kesepakatan. Ya, kalian mampu. Kalau kalian sudah berhenti ini berarti
Diambil kalau nggak handphonenya aja, kirim ke WA-nya ibu kami. Ya, jadi boleh sekarang ditulis. Jadi tidak boleh ada namanya, tapi tahu lah ya dari nama-namanya lihat ya. Kalau sekalian bawa itu deh. Gak apa-apa. Jadi identitas suku, ya, gak apa-apa. Semuanya aja kirim ke WA saya. Jadi mungkin identitas suku, agamanya apa, hobinya apa, sekolah, klub sepak bola favorit. Kalau misalnya cewek-cewek tidak ada klub sepak bola, boleh deh. Misalnya kalian tadi belanja online, sukanya belanja apa? Nah, gitu ya. Boleh. Sudah ya? Oke, nah, sudah oke. Boleh disimpan handphonenya lagi. Nah, ini adalah yang slide terakhir dari powerpointnya ibu. Jadi dari inti semuanya di topik 3 adalah kamu harus berdamai dengan diri sendiri. Ya, kita sudah menyongsong 2023, tidak ada lagi rasa dendam. Gunakanlah standar dari diri kamu sendiri, tidak usah lihat kanan kiri standar orang lebih tinggi, standar orang lebih rendah, tidak. Ya, semua baik untuk diri kamu sendiri. Ya, identitas kamu harus sesuaikanlah dengan identitas kamu. Jadi tidak ada lagi penyamaran pada identitas. Karena semua makhluk manusia itu adalah unik. Semua insan Tuhan. Jadi semua itu mempunyai karakteristiknya masing-masing. Ingat ya, berdamai dengan diri sendiri itu indah. Oke. Ada nggak sih pertanyaan tentang topik 3? Tidak ada. Oke, ibu tutup ya. Silakan Fatur untuk menutup dengan doa. Siap. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Oke, hari ini pelajaran cukup sekian. Jadi silakan nanti dipelajari lagi materi dan topik-topik berikutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.